Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur akan kasih setia-Mu Tuhan, kalau kami boleh melewati hari-hari kami terlebih di tahun 2021, kami menginjak di hari yang terakhir, oh Tuhan. Kami sungguh bersyukur perjalanan hidup kami tetap di dalam naungan kasih-Mu. Untuk itu saat ini kami hendak bersama mendengar dan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan membuka mata hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus sehingga yang disampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28 yang demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua tajuk, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa itu? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah bacaan kita dari Markus 1 ayat 21 sampai 28. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKJ Ngalian yang kami kasihi dan dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini bijak dalam bertindak. Bijak dalam bertindak. Kita semua tentu setiap orang pasti ingin anak-anak kita dikatakan hebat, pinter di dalam sekolahnya. Apalagi waktu ujian negara pasti mata pelajaran yang akan dikaitkan dengan mata uji tentu diupayakan dengan baik. Ya biasanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Tentu upaya orang tua itu tidak salah agar anaknya menjadi pintar. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan les, mempersiapkan buku-buku penunjang, dan segala kebutuhan dipersiapkannya dengan baik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau upaya anak-anak kita untuk pintar, kita berjuang sedemikian rupa, bagaimana dengan pelajaran agama? Jarang orang tua menanyakan pada anaknya, bagaimana kamu pelajaran di sekolah? Ada gurunya enggak? Padahal ada kalanya sekolah negeri itu tidak ada gurunya. Tidak ada guru agama maksudnya. Nah, ada kalanya anak dibiarkan begitu saja. Demikian juga
kita tidak pernah menanyakan anak-anak kita bagaimana nilainya pelajaran agama. Bahkan saat ada tes akhir semester atau tes kenaikan kelas atau semesteran waktu kuliah, anak-anak dilarang untuk ikut persekutuan dengan alasan ngapain kumpul-kumpul, mendingan kamu belajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang tua yang bangga kalau anaknya mendapat nilai matematika itu 10. Sedangkan nilai agama hanya menurut KKM saja, yaitu kriteria kelulusan minimal, yaitu 7. 7 itu karena nilai kasih. Masa pelajaran agama enggak dikasih nilai seperti KKM? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang tua bangga anaknya menjadi ranking 1. Walaupun anaknya tidak pernah bergereja, tidak pernah ikut sekolah minggu, tidak pernah ikut kegiatan bergereja. Akankah anak-anak kita itu akan menjadi pinter tapi keblinger? Anak-anak kita menjadi pinter tetapi berani dengan orang tuanya. Nah, kita semua tentu menginginkan anak-anak kita itu memiliki kecerdasan. Tidak hanya kecerdasan intelektual tentunya atau IQ, tetapi juga kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol dirinya. Jadi kalau intelektualnya pinter, dan itu bisa diukur dengan tes IQ, tetapi kalau tidak memiliki kecerdasan emosional, katakanlah bisa bekerja, toh tidak bisa bekerja sama. Demikian juga walaupun sudah memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tentu juga penting anak kita itu memiliki kecerdasan spiritual atau SQ, yaitu kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh, sehingga mampu memfasilitasi seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalan itu, sehingga tak kala dewasa, tak kala berkeluarga, mereka benar-benar siap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa bijak dalam bertindak, seseorang harus memiliki ketiga kecerdasan itu. Memang tidak mudah. Di dalam Amsal 8 ayat 12 tertulis, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Luar biasa, penulis Amsal, sang hikmat, menuliskan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fenomena di dalam masyarakat memperlihatkan bahwa kecenderungan banyak orang hanya berlomba-lomba untuk mengejar kecerdasan intelektual saja, yang dampaknya itu akan, setelah dia memang memiliki kecerdasan, karena tidak memiliki kecerdasan emosional, spiritual, maka mereka akan menjadi sombong. Mereka akan mudah merendahkan orang lain. Bahkan bisa jadi akan minteri orang tuanya, yaitu menipu, ngapusi, dan sebagainya. Nah,
Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, memang manusia adalah makhluk pembelajar. Tetapi belajar itu tidak boleh sembarangan, asal-asalan. Benar-benar dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Melalui ibadah minggu ini, kita diingatkan untuk mencari hikmat. Untuk mencari hikmat supaya senantiasa bijak dalam bertindak. Mencari hikmat agar segala yang kita lakukan, bahkan apa yang kita ucapkan, itu kita memakai kebijaksanaan. Benar-benar apa yang kita lakukan itu adalah bijaksana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai 20 yang juga merupakan bagian dari bacaan leksionari minggu ini mengingatkan bagaimana bangsa Israel untuk mau mendengar dan mau belajar kepada nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Mau mendengar, mau belajar kepada nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Memang pada waktu itu banyak nabi-nabi yang ada. Namun, nabi yang benar-benar yang diutus oleh Tuhan, itulah yang mengajarkan kebenaran. Kalau sudah ajarannya benar, penerapannya menjadi benar. Kalau pengajarannya sesat, maka penerapannya akan menjadi sesat juga. Sehingga Kitab Ulangan mengingatkan bagaimana umat Israel mau mendengar, mau belajar kepada nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 33, di sana disebutkan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan mendahului kerendahan hati, kehormatan. Takut akan Tuhan. Bahwa pembelajaran didasari dengan takut akan Tuhan, itu akan mendatangkan hikmat. Akan datang kerendahan hati. Di sana ada kehormatan. Takut akan Tuhan menuntun seseorang untuk rendah hati. Merunduk di hadapan Allah dan sesama manusia. Jauh dari sikap sombong, jauh dari sikap arogan, sebab dengan pengetahuan yang dia miliki dapat menjadi sumbangsih bagi sesama. Bukan untuk mengelabui, bukan untuk minteri, tetapi benar-benar berguna bagi sesama. Sehingga orang yang takut akan Tuhan memiliki kerendahan hati. Bagaikan padi yang semakin tua semakin merunduk, semakin berisi semakin merunduk. Demikianlah orang yang takut akan Tuhan. Nah, dari bacaan kita Markus 1 ayat 21 sampai 28, saat Tuhan Yesus mengajar, dia mengajar dengan penuh kuasa. Yesus mengajar penuh dengan kuasa, tetapi bukan penuh kesombongan. Bukan. Wibawa yang ada benar-benar luar biasa. Sehingga menjadikan banyak orang takjub. Dan banyak orang yang bisa menerima pengetahuan dan kebenaran. Inilah yang hendaknya menjadi dasar. Bahwa dengan belajar mengikut Yesus,
Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa, penuh wibawa, membuat banyak orang takjub. Walaupun dia penuh kuasa, namun dia tidak sombong, tidak arogan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbeda dengan roh jahat. Roh jahat yang memasuki seseorang yang ikut di dalam rumah ibadah itu, mereka memiliki pengetahuan tentang siapa Yesus. Roh jahat sudah tahu siapa Yesus. Padahal orang-orang yang datang belum tentu tahu. Tetapi roh jahat itu tahu. Tetapi pengetahuan yang ia miliki menjadikan ia arogan di hadapan Yesus. Dia justru mengadakan konfrontasi dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang ada kalanya orang yang sombong itu lalu menjadi arogan, lalu kalau ada pertentangan sedikit mengajak konfrontasi. Demikian yang dilakukan oleh roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oke lah, kita memiliki kecerdasan intelektual, dikatakan jenius. Namun itu belum cukup kalau tidak memiliki kecerdasan emosional. Sudah memiliki kecerdasan emosional, bagus. Namun akan lengkap bila juga memiliki kecerdasan spiritual. Maka untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita membangun kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga yang menjadi idola banyak orang, yaitu kecerdasan intelektual. Kalau kita memiliki semuanya itu, maka kita akan rendah hati, maka kita bisa bersikap dengan siapapun dengan baik. Maka kita akan menjadi orang yang bijak. Kita akan menjadi orang yang bijak baik dalam bertindak maupun bertutur kata. Bahkan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan itu ada wibawa, di mana banyak orang lalu menjadi heran, menjadi hebat karena apa yang dilakukan dan diucapkan itu sama. Nah, untuk itu jadilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan menjadi orang yang bijak di dalam bertindak. Amin.